Mm, mm. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu busirat alimas nafsum ma gharraka bi rabbikal karim qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrari lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin summa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang hafalannya ya, diulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali pada kajian fikih sirah dan hadharah, yaitu pada Ahad kedua setiap bulan. Insyaallah pada hari ini saya akan sedikit membahas mengenai perjalanan haji yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-9 Hijriah. Jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya pasca terjadinya Fathul Mekkah, Rasulullah SAW membebaskan orang-orang Mekkah yang mau masuk Islam dipersilakan masuk Islam dan hartanya akan dikembalikan pada dirinya. Adapun yang tidak mau berislam maka dibiarkan dengan perjanjian, di mana perjanjian itu kurang lebih sekitar ada yang dibatasi dengan waktu dan ada juga yang tidak dibatasi dengan waktu. Di antara perjanjian itu adalah orang-orang yang tetap
dalam keadaan musyrik, ya dipersilakan untuk mempersiapkan, ya setelah nanti sudah siap untuk pindah dari Mekah, ibaratnya keluar dari Mekah. Adapun orang yang masuk ke dalam Islam, maka hartanya, jiwanya, keluarganya, semua yang dia miliki di dunia yang ada di Mekah, aset-asetnya semuanya tetap akan menjadi miliknya. Akan tetapi timbul sebuah masalah di mana orang-orang musyrik yang masih tinggal di Mekah ini masih melaksanakan haji dan umroh tetapi sesuai dengan keinginan mereka. Dalam beberapa riwayat Ibnu Ishaq menjelaskan bahwasanya mereka bertawaf itu dengan keadaan telanjang. Jadi laki-laki tawafnya siang hari telanjang, perempuannya malam hari. Ketika ditanya kenapa mereka melakukan itu, mereka mengatakan kami bertawaf, kami bersihkan tubuh kami dari semua perhiasan-perhiasan dunia, sebagaimana kami lahir dalam keadaan telanjang, suci katanya gitu. Jadi suci itu pandangannya orang musyrikin pada saat itu Pak adalah telanjang. Jadi ketika dia bertawaf dalam keadaan suci itu dia meninggalkan atribut-atribut dunianya. Nah, kemudian masih ada beberapa berhala-berhala yang diletakkan di pelataran Masjidil Haram. Kemudian setelah terjadinya perang Tabuk, Rasulullah berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan sebutan haji wada. Jadi haji wada itu adalah haji yang Rasulullah kerjakan setelah Fathul Mekah, ya, setelah kota Mekah dibebaskan, berhaji di Baitullah, dan itu yang menjadi landasan manasik haji kita saat ini. Gitu ya. Kenapa? Pada saat melaksanakan haji wada itu Rasulullah bersama 100.000 sahabat. Jadi banyak yang melihat Rasulullah itu melaksanakan manasik ataupun kaifiat ibadah haji. Adapun sebelum Rasulullah membuka kota Mekah, sebagian riwayat mengatakan Rasulullah itu sudah sering berhaji, tetapi tidak menjadi tuntunan, karena beliau berhaji hanya dengan beberapa sahabat gitu ya. Jadi sebelum hajinya Rasulullah di haji wada itu sebenarnya beliau dalam beberapa riwayat itu pernah melaksanakan haji, tapi ini tidak dijadikan landasan manasik haji. Nah, lantas Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, beliau bersabda, aku ingin melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi orang-orang musyrik di Mekah masih hadir melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Aku tidak ingin melaksanakan ibadah haji sebelum hal itu dihapuskan. Jadi ternyata memang syariat haji itu turun dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian ketika masa jahiliyah banyak dimasuki dengan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ritual ibadah haji. Ya, seperti mereka tawaf sambil memukul-mukul dada, tawaf sambil bersiul-siul, sambil bernyanyi-nyanyi gitu ya. Itu tidak disyariatkan. Maka percampuran antara ibadah haji yang benar dengan tambahan-tambahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tadi itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya apa? Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar dengan disusul oleh Sayyidina Ali, ya, untuk melarang kaum musyrikin melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-10. Ya, ini kan kita ceritakan ini sekarang tahun ke-9. Jadi Abu Bakar berangkat bersama para sahabat kurang lebih 300 orang dengan membawa hewan sembelihan, menjadi Amirul Hajj, pemimpinnya di situ, sekaligus berhaji tahun ke-9, sekaligus memperingatkan orang-orang musyrik agar tahun depan jangan ada yang melaksanakan ibadah haji, karena
Nabi kami, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan haji. Jadi mereka sudah punya kekuatan, Pak. Orang Islam seketika setelah menguasai Mekah, setelah Fathul Mekah itu sudah punya kekuatan, sudah bisa melarang orang-orang musyrik untuk tidak melakukan ritual kesyirikan di Masjidil Haram. Imam Ahmad meriwayatkan dari Makhraz bin Abu Hurairah dari bapaknya, ia berkata, ketika Ali bin Abi Thalib diutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah kepada penduduk Mekah, aku ikut menyertainya. Ditanyakan kepada Ali, apakah yang hendak Anda sampaikan? Kemudian Ali menjawab, kami menyampaikan bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Tidak boleh bertawaf dengan telanjang. Barang siapa mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka perjanjian itu hanya berlaku 4 bulan. Jika 4 bulan telah berlalu, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi 4 bulan itu dihitung dari bulan Zulhijjah tahun ke-9 Hijriah, ya, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berakhir di bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Ya, jadi yang mereka boleh tinggal di Mekah, mereka boleh melakukan kesyirikan-kesyirikan itu cuma terakhir di bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Ya. Setelah tahun ini tak seorang musyrik pun boleh dari mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji tahun ke-9 Hijriah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar itu menjadi peringatan bagi orang-orang kafir Quraisy, bagi orang-orang musyrik di Mekah, agar terakhir kali melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan kemauan dan keinginan mereka. Nah, di sini kita perhatikan, Pak, makanya memang sejak zaman dulu itu ibadah itu ternyata sudah banyak modif-modif, sudah banyak dicampur-campur, ditambah-tambah. Buktinya itu tadi, mereka bertawaf dengan bersiul-siul, dengan menepuk-nepuk dada, bahkan dengan telanjang. Ya. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Maka tahun ke-9 itu Abu Bakar datang bersama para pasukan itu dengan para jamaah itu tadi, tujuannya nggak perang, tetapi memperingatkan orang-orang musyrik agar tahun depan begitu masuk bulan haji jangan sampai ada yang masih melaksanakan ibadah haji ataupun bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya. Seraya juga Sayyidina Abu Bakar itu memindahkan, membuang semua berhala-berhala yang masih ada sisanya di pelataran Masjidil Haram. Kemudian Ali berkata, aku kemudian menyampaikannya kepada orang-orang musyrik Mekah sampai suaraku serak. Nah, dulu itu belum ada toa, Pak. Ya, jadi belum ada pengeras suara. Jadi Ali itu ngomong berteriak gitu ya sampai suaranya terterak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 3 yang artinya, dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kalau bapak-bapak mendengarkan hari Yaumal Hajjil Akbar, Haji Akbar itu apa, Pak? Pengertiannya yang sekarang dipahami, Pak. Haji Akbar. Apa yang maklumat yang ada terdetik di kepala bapak sekalian, para jamaah sekalian, tentang Haji Akbar? Sebagian orang mengatakan hari Haji Akbar itu adalah ketika hari Arafahnya jatuh pada hari Jumat. Itu pendapatnya lemah, Pak. Nah, jadi pendapat yang paling rojih, yang paling kuat, Haji Akbar itu, hari Haji Akbar itu adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mau Arafahnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ataupun Ahad, maka tanggal 10 Dzulhijjahnya itu adalah Yaumal Hajjil Akbar.
ketika para jemaah haji melontar jumroh Aqobah itu namanya Yaumal Hajjil Akbar, hari haji besar. Nah, jadi saya membaca beberapa literatur, beberapa pendapat-pendapat ulama, jadi yang mengatakan bahwasanya haji akbar itu adalah ketika Arafahnya jatuh di hari Jumat, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat adalah hari haji akbar itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah setiap tahunnya, di mana pada saat itu jemaah haji yang selesai wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian sampai ke Mina, baru melontar jumroh Aqobah. Selesailah nafar awal, gitu ya. Dengan begitu, setelah melontar jumroh Aqobah terus tahallul, nah rangkaian ibadah hajinya selesai, gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sebagai amir jamaah haji, pemimpinnya, beliau berangkat bersama 300 orang dari penduduk Madinah dengan membawa 20 ekor binatang kurban. Kenapa kok mereka membawa binatang kurban juga? Karena nanti mereka akan menyembelih. Nah, namanya hadiu. Ya, menyembelih hadiu, menyembelih hewan kurban, mengalirkan darah di bumi Mekah sebagai syarat ibadah hajinya. Nah, kalau kita saat ini karena kita hajinya Asia Tenggara ini haji tamattu, kita kan kena denda karena melaksanakan umroh langsung dengan rangkaian ibadah haji, makanya di situ dapat denda. Makanya kita harus membayar dam. Dam itu artinya darah, mengalirkan darah di kota Mekah, ya kan, menyembelih hewan, namanya menyembelih hadiu, hewan kurban, yang kemudian itu sebagai kafaroh ataupun tebusan karena kita telah melaksanakan haji tamattu. Nah, terus ditanya, yang ndak kena dam itu haji apa Ustadz? Haji ifrad. Nah, tapi kalau untuk kita warga Indonesia, untuk haji ifrad susah Pak, karena kita melaksanakan umroh dulu, habis itu pulang lagi, baru nanti bulan haji baru berangkat lagi melaksanakan ibadah haji. Agak susah. Nah, haji ifrad itu biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang tinggalnya di dekat-dekat Jazirah Arab di situ, dekat-dekat Saudi, ya, Yaman, Qatar, ya, kemudian misalnya Maghribi, Maroko yang bisa satu jaratan, ya kan, itu dikerjakannya. Tapi kalau kita orang-orang Asia Tenggara itu kebanyakan haji tamattu, yang terkadang itu diselewengkan juga maknanya itu. Katanya orang Jawa itu dia tuh kenapa waktu haji itu, oh itu tamattu itu apa? Karena jarang ke Masjidil Haram Pak, jarang jamaah. Apa katanya? Ta itu tangi, ma itu mangan, tu itu turu. Jadi hajinya tamattu itu tangi, mangan, turu. Karena apa? Setiap acara sholat 5 waktu susah ke Masjidil Haram. Pas acara di Madinah susah ke masjid, tapi begitu nanti kita tur ke Taif, woi, habis subuh itu sudah rapi bajunya Pak, sudah rapi dan sehat. Ayo Pak, kita siap-siap tur nanti jam 7, padahal turnya masih disuruh jam 7. Habis subuh sudah rapi bajunya, ya. Tapi begitu nanti waktu sholat, aduh panas, aduh kaki kurang enak ini dibawa jalan ini, aduh pinggang ini agak sakit ini. Jadi banyak sekali alasannya. Kalau saya bilang gini, aduh Pak, kita nih sholat di Masjidil Haram nih, pahalanya puluh ribu kali. Rugi kalau sampai sini kita tidak sholat di Masjidil Haram. Ya kan, tapi kan yang seperti itu biasanya kan kebiasaan ya. Kita itu kalau di tanah air Pak, sering nginjakkan kaki ke masjid. Anggaplah kita misalnya sehari berangkat ke Tanjung gitu ya. Mungkin kita sempat sholat subuhnya 1 kali di masjid kita. Terus kita seharian di Tanjung sampai maghrib. Itu perasaan sudah lain kok. Waduh, saya nggak ngunjungin masjid saya sehari ini. Karena apa? Zuhur asarnya di luar, ya kan? Tapi memang kadang-kadang kita ini kalau tidak terbiasa nginjakkan kaki ke masjid, bahasa Jawanya itu aras-arasan, agak malas-malas gitu. Nah, jangan sampai ketika di Masjidil Haram, ketika melaksanakan haji dan umroh, kita seperti itu gitu. Nah, ya karena kita sudah mengeluarkan harta yang lumayan banyak untuk sampai ke sana. Oke. Nah, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwasanya sebuah tempat bisa jadi sebelumnya itu tempat yang baik, kemudian dengan berlalunya zaman berubah menjadi tempat-tempat keburukan,
terus itu diubah lagi menjadi tempat ibadah. Nah, ini menjadi landasan para ulama, bolehnya kita menjadikan tempat-tempat yang kotor, mohon maaf misalnya tempat prostitusi atau tempat-tempat kemaksiatan itu kita rubah menjadi masjid. Itu boleh. Ya, jadi belajar dari sejarah. Ya, belajar dari sejarah ya. Contohnya langsung dari Masjidil Haram. Memang Masjidil Haram itu sebelum Fathul Mekah banyak berhala. Tetapi sekarang kita tidak melihat adanya berhala itu karena sudah diislamkan lah bahasanya. Terus yang kedua, tradisi haji ini merupakan tradisi nenek moyang orang Arab. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan sebutan bapak para nabi, beliau yang mendapatkan syariat untuk melaksanakan untuk membangun Ka'bah. Kemudian beliau membangun Ka'bah sebagai tempat sujud, tempat berkumpul manusia, dan disyariatkanlah ibadah haji. Ya, makanya sebenarnya kalau kita belum berangkat haji, bilang, "Pak, Bapak ini banyak sudah uangnya, kok enggak berangkat haji?" Jawabannya apa, Pak? Belum dapat panggilan. Masalahnya panggilannya sudah lama itu panggilannya, Pak. Ya. Wa'adzin linnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan izinkanlah ataupun panggillah manusia untuk berhaji, maka mereka akan datang kepadamu rijalan dengan jalan kaki, ya. Yaitu karijalan wa ala kulli dhamir, atau naik unta-unta yang kurus. Maksudnya apa? Panggilan haji itu sudah zaman Nabi Ibrahim. Ya, bahkan ada saya dapat kemarin hadis, pas saya tahqiq memang hadisnya lemah ya. Man malaka zadan aw rahilatan walam yahujja. Ya, fayamutu yahudiyan aw nasronian. Nah, saya kan pernah dapat hadis itu, saya carilah, saya coba tahqiq hadis ini benar atau enggak. Artinya itu gini, barang siapa yang memiliki harta, aurahilah ataupun kendaraan, tapi dia tidak berhaji, maka kalau dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nah, saya mau coba karena ada ustadz yang mengatakan hadis seperti ini, apakah betul hadisnya ini sahih ataupun bagaimana posisinya? Ternyata memang hadis itu dhaif, hadis lemah. Ya. Ada teman-teman itu bilang, jangan sampai Ustadz, kita ini sudah punya rumah, sudah bisa beli mobil, nginjakkan kaki ke Mekah aja nggak pernah, nginjakkan kaki ke Madinah pun nggak pernah. Jangan sampai kita melanggar hadis itu. Ya memang kalau dilihat hadisnya lemah, tapi hadis lemah itu dalam sebagian pendapat para ulama boleh dijadikan untuk fadhailul a'mal, semangat kita untuk beramal soleh. Nah, makanya teman-teman, mohon maaf, teman-teman jamaah tabligh itu kan kalau kajian hadis kan bagus tuh hadis-hadisnya. Tapi sebagian ketika kita tahqiq hadisnya lemah, boleh saja. Ya, kenapa? Mereka menyemarakkan semangat untuk beribadah. Nah, kayak tadi itu kalau misalnya hadis tadi itu kita pegang, wah kita sudah punya rumah, Pak, sudah bisa beli mobil. Wah, belum haji, bagaimana ini gitu kan? Kita berlomba-lomba. Ya, jangan cuma niat, tapi apa? Daftar haji, nabung. Kemarin itu 25 juta dapat kuota ya. Kayaknya sekarang itu naik kayaknya. Berapa sekarang itu? Pokoknya kayaknya sekitar 40 atau 50-an baru dapat kuota. Ya minimal kalau memang kita niat untuk sampai ke sana, kita berusaha, Allah kasih jalan. Ya. Ya jangan sampailah kita qadarullah, kita enggak tahu umur kita sampai berapa gitu kan. Kalau memang kita misalnya bisa melaksanakan ibadah haji, itu adalah satu ibadah spiritual yang akan terkenang selamanya, Pak. Yang tidak akan pernah Bapak dan para jamaah lupakan. Ya, bagaimana kita, ada orang kaya, ada orang biasa, ada orang susah, kumpul di padang Arafah cuma pakai 2 kain, 2 helai kain, duduk di kursi ataupun duduk di lantai itu, di tanahnya Arafah itu, di dalam tenda, kemudian kita menunggu khutbah Arafah. Yang di situ para malaikat turun semuanya, doa-doanya semua diijabah, bahkan hewan yang menggigit kita pun misalnya ada nyamuk itu dilarang untuk membunuhnya.
Masya Allah tabarakallah. Hari yang paling istimewa itu hari Arafah. Adapun kita yang tidak sampai di Mekah pada hari Arafah, kita disunnahkan berpuasa 9 Dzulhijjah. Nah, inilah betapa Rasulullah sudah membersihkan Mekah dan Madinah, membersihkan dua bumi suci ini dari kemusyrikan yang sekarang menjadi pusat ibadah umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia semuanya harus punya cita-cita untuk berhaji ataupun berumroh, karena itu merupakan cita-cita yang mulia. Ya, secara ideal itu kita semuanya mau, Pak. Kalau ditanya, mau pergi umroh kah? Woi, mau. Cuma uangnya nggak ada. Mau pergi haji? Woi, mau. Saya rasa kalau setiap muslim ditanya itu tidak ada yang nggak mau, pasti semuanya mau, ya kan? Cuma secara ideal kadang-kadang kemampuan finansial kita yang kadang-kadang belum sampai, tapi harus ditanamkan, ada tabungan, ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, nah ini mengenai jihad ya. Jadi dalam cerita ini dijelaskan bahwasanya puncak dari seluruh jihad itu adalah bagaimana satu wilayah itu bisa berislam semuanya, menegakkan agama Allah. Jadi ketika ketika Mekah itu dikuasai oleh umat Islam, tidak ada satupun darah yang ditumpahkan, kecuali ada beberapa di luar kota Mekah yang sempat kejar-kejaran dengan pasukan Islam. Yang di dalam kota Mekah semuanya tunduk patuh, tidak ada perlawanan. Karena ya pasukannya umat Islam ada 10.000 yang pada saat itu kalau semuanya masuk ke kota Mekah dan berperang, kota Mekah akan hancur. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota ini dengan dibuka, diselamatkan, dihilangkan dari kesyirikan, dikuasai oleh Islam dengan tanpa ada perang. Itu pun Rasul buat perjanjian kepada orang musyrik yang masih mau tinggal di situ, silakan tinggal, tetapi beberapa waktu saja, persiapkan dirimu untuk keluar dari kota Mekah jika engkau memang tidak ada keinginan untuk berislam. Jadi puncaknya dakwah itu adalah ketika satu tempat itu sudah berislam semuanya dan menegakkan kalimat Allah, menegakkan sendi-sendi Islam itu sendiri. Baik, saya cukupkan sekian. Saya buka tanya jawab, baik yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ataupun di luar materinya. Silakan para jamaah sekalian. Subhanallah, Pak, ibu-ibu serta peserta yang ada Allah SWT. Mari silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih banyak waktu. Izin Bapak, barangkali sambil menunggu jamaah. Silakan. Bapak, tentang untuk berhaji itu kan dalam hukum Islam kita wajib hukumnya bagi yang mampu. Ya. Kalau misalnya kami itu masih menimbang-nimbang kaitannya dengan duniawi, kami harus istilahnya mengingat dalam keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami itu butuh misalnya hunian, biar nantinya itu enggak keleleran lah istilahnya, karena belum ada tempat tinggal. Itu kalau misalnya kami berpikir misalnya ada bisa ngabung seperti ini, kemudian untuk membelikan atau ya istilahnya bikin gubuk atau pondok untuk itu yang kami prioritaskan, itu kalau dikaitkan dengan apa ya, pahala atau imalah kita yang berusaha untuk menyeimbangkan antara duniawi dan apa namanya Akhirat. Itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Terima kasih dulu. Ya. Baik. Jadi dilema antara bangun rumah, menyiapkan perbekalan dunia dan juga melaksanakan ibadah haji ataupun umroh gitu Pak ya. Jadi yang kita titik beratkan yang pertama, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim. Jadi hendaklah kita sebagai umat Islam itu merasa takut jika kita meninggalkan generasi di belakang kita ini dalam keadaan yang lemah. Ya, jadi ibaratnya kita meninggal, kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita ini semuanya lemah.
lemah baik dalam keadaan kondisi finansial ataupun lemah dari akal. Istilahnya tidak cerdas gitu. Karena apa? Mereka pendidikannya nggak tercukupi, makannya nggak tercukupi. Ya, yang pondasi yang paling utama adalah mencukupkan pangan dulu, sandang dan pangan mereka. Pakaian ya untuk menutup aurat dengan sempurna, kemudian makanan dan pendidikan. Itu yang pertama, Pak. Secara ideal ya istitoah dalam haji itu kan dimaknai kemampuan fisik dari seorang yang ingin berhaji untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Terus itu kemampuan finansial untuk sanggup di perjalanan ke Mekah, dan ada bekal yang ditinggalkan untuk orang di rumah. Ya, jadi jangan cuma mampu fisik, mampu duit berangkat, tapi yang ditinggal di rumah nggak disisakan uang, nggak ditinggalin harta gitu ibaratnya ya. Akhirnya anak istri terlantar karena beli beras nggak bisa, beli sayur nggak bisa gitu dan lain sebagainya. Jadi istitoah itu sudah mencakup itu semua. Kemampuan fisik untuk berangkat, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, kemampuan finansial untuk memberangkatkan dirinya dengan semua sangu dan segala macamnya, sangu di perjalanan. Dan juga keluarga yang ditinggalkan itu ada harta untuk dimakan, untuk bertahan hidup. Itu istitoah. Itu secara rasional ideal kita. Tetapi kadang saya kita ngelihat mbah-mbah kita dulu itu haji naik kapal, Pak. Naik kapal itu bukan sebulan 2 bulan ya. Weh, bisa sampai 5-6 bulan. Dan bisa jadi juga orang kaya dulu di kampung itu, kalau saya lihat bukan tersedia harta yang melimpah duit, bukan. Tapi dia punya sawah, dia punya ladang, dia punya persediaan gabah yang mencukupi. Meskipun mungkin duit nggak ada, tapi dia punya gabah. Kalau misalnya anaknya, cucunya mau nyayur ke kebun, ada telo misalnya, ada sayur-sayuran yang bisa mereka petik dan mereka makan. Itu kan kalau misalnya kita pikirkan, oh orang dulu Ustadz nggak ada juga uangnya, ditinggalkan di kampung tapi istri anaknya hidup aja. Iya, tidak ada uang ditinggalkan tapi persediaan makanan pokoknya ada. Ya, gabahnya ada, nanti gabahnya digiling jadi beras. Terus kebun-kebunnya juga terongnya ada, katesnya ada, ya, pepayanya ada, parenya ada, ternaknya ada, lelenya ada gitu ya. Itu adalah istitoah dalam rangka meninggalkan. Nah, tapi paradigma itu terkadang bergeser. Ya, mohon maaf, contoh misalnya di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Itu kan kalau kita lihat kan tunggu hajinya sudah sampai 99 tahun, Pak. Karena apa? Paradigma di sana mengatakan, ustadz-ustadznya itu doktrinnya, jangan sampai bikin rumah mewah-mewah, punya kendaraan yang bagus, kalau belum injak tanah suci. Dan ternyata itu betul juga gitu kan. Orang yang pulang dari tanah suci itu jarang, makin susah, makin miskin itu jarang. Ya, kalau kita lihat kecukupan lah hidupnya. Kenapa? Semua perjalanan yang kita belanjakan untuk berangkat ke sana itu kan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu syaratnya, tetap beriman. Jangan bermaksiat. Jangan melanggar peraturan Allah. Nah, itu kan jaminan juga, Pak ya. Nah, jadi silahkan kita menimbang mana kira-kira yang ideal untuk kita. Kalau misalnya kita ini penghasilan berlebihan misalnya, ya setiap dapat bulanan sisakan langsung untuk berangkat umroh ataupun haji. Ya, kita menikmati ibadah di tanah suci. Kenapa setiap orang yang datang ke Madinah itu merasa lebih tenang? Coba bapak-bapak merasakan kalau sholat di Masjidil Nabawi, datang menginjakkan kaki aja sampai di kota Madinah itu, tenangnya luar biasa. Bahkan saya itu berpikiran bagaimana nanti bangun aset di Tarakan, yang kemudian nanti kami sekeluarga bisa tua di Madinah.
Ya, bisa tinggal di sana, tua di sana. Ya, tetap dengan ada penghasilan di tanah air. Karena ketenangan yang kita dapatkan itu tidak tahu berbeda sekali. Kalau di Mekah ini kan masih hiruk pikuk gitu ya. Kita ibadah juga tapi hiruk pikuk orang-orang yang ada itu masih rame gitu. Tapi kalau begitu nginjakkan kaki di Madinah itu, wah, hati itu terasa tenang, lapang dan lain sebagainya. Yaitu banyak dirasakan oleh para jamaah umroh ataupun jamaah haji. Itu mungkin keberkahan kenapa bagi Nabi SAW itu kan membuka dakwah pertamanya itu di Madinah. Mungkin keberkahan itu yang dirasakan setiap kita yang menginjakkan kaki di kota Nabi. Demikian Pak ya kira-kira jawabannya. Yang lain? Baik, terima kasih Pak. Halo, silakan. Ini Mbak Santoso, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahyar. Kami pada pagi ini kita bisa bertemu bertatap muka dengan Ustadz. Ini saya akan mempertanyakan masalah jihad Ustadz. Ya. Terutama dalam menghadapi mal-mal dan tanda orang yang lemah imannya itu apabila di suatu daerah atau di suatu kaum dia tidak mampu untuk menegakkan kebenaran atau untuk memberantas kejahatan. Dan yang di sini lemah-lemahnya itu apakah itu ditunjukkan kepada satu orang atau penguasa atau seorang ulama? Karena di dalam suatu daerah atau dalam satu kampung kan multi korban orang-orangnya, ada pemerintahan, ada kenegaraan dan ada orang-orang lemah. Dan takdir untuk memberantas itu siapa Ustaz? Apakah itu orang yang punya kekuasaan atau orang-orang itu bisa untuk menegakkan Ustaz? Siap. Itu sekian Ustaz yang saya katakan terutama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dengan sistem kenegaraan Indonesia dulu Pak ya. Kemudian nanti kita baru masuk dalam sistem Islam. Yang pertama, setiap daerah, setiap wilayah itu ada ulil amrinya. Ya. Bahkan kita itu kalau diartikan sebagai kepala keluarga kita tuh ulil amri. Pemegang kekuasaan di keluarga. Kita yang mengarahkan keluarga kita mau jadi kayak mana, anak-anak mau jadi seperti apa itu bapak yang punya kendali. Kemudian nanti naik ke RT, naik ke camat, lurah, camat, kemudian sampailah pemerintah kota misalnya. Jadi dalam sistem negara kita itu kita tidak membicarakan tentang masalah halal haram sebenarnya. Tetapi apa? Legal dan tidak legal. Ini permasalahan yang sudah sering muncul gitu ya. Karena apa? Karena kita tadi itu multi ras, multi agama. Bisa jadi menurut orang Islam minum khamr itu haram. Menjualnya itu haram. Tapi menurut agama lain, biasa-biasa aja. Itu bukan pelanggaran. Nah, makanya saya katakan dalam konteks negara Indonesia kita tidak selalu membicarakan tentang halal ataupun haram, tetapi apa? Legal atau tidak legal. Peredaran miras itu jika yang mengedarkan itu dia punya surat izin Pak, boleh. Iya, boleh. Dicek sama Satpol PP, dia jual miras misalnya, ternyata dia pegang izin, nggak bisa ditangkap Pak. Karena apa? Dia legal dengan izin edarnya. Atau mungkin di tempat yang lain misalnya seperti kita ke Papua gitulah, naik motor nabrak babi Pak, yang kalah siapa? Kita atau babi? Kita yang kalah Pak. Karena kalau kita naik motor nabrak anjing aja kita jatuh ya, apalagi nabrak babi. Tapi secara hukum adat di sana babi itu harta. Jadi harta yang berharga. Dalam Islam, babi itu bukan harta. Ya, dia laisal mal al mutaqawwam.
Dia bukan harta yang bisa diperjualbelikan karena tidak dapat dimanfaatkan. Kaidahnya ma la yajuzu intifa'uhu la yajuzu bai'uhu. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan maka tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi ketika kita di Papua nabrak babi tadi itu, kita bisa kena hukum mengganti rugi, ya, meminta maaf kepada pemiliknya, atau bahkan misalnya kita tabrak sampai mati, kita wajib menguburkan babi itu. Sangat istimewa kan dia. Tapi dalam Islam nggak ada masalah. Kita nabrak babi tetangga misalnya, tapi tetangganya itu muslim, nggak perlu ganti. Karena apa? Itu tidak dikiaskan sebagai harta seorang muslim, kan gitu. Nah jadi kalau dalam konteks kenegaraan, yang memegang amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama itu adalah kepala daerah, pemimpinnya lah kan. Tapi kan terkadang kalau kita lihat sekarang keadaan kasus sekarang ini, ya kan, tangkep-tangkepan sekarang kan Pak. Jaksa nangkep ini, polisi nangkep ini, nangkep itu, tangkep-tangkepan. Karena hukumnya tidak punya jenjang berlapis. Semuanya punya wewenang. Yang pemegang wewenang itu semuanya ada celah, ada kartu asnya. Iya kan? Akhirnya apa? Bukan masalah halal haram, tapi legal ataupun tidak legal. Nah jadi begitu. Yang pertama punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pemimpin negara, pemimpin suatu daerah, kepala daerah. Kalau kepala daerahnya tidak mampu, turunkan kepada bawahan-bawahannya, yaitu pelaksana, FKPD, Forkopimda misalnya, mereka yang turun. Nah kita sebagai masyarakat punya kewajiban untuk memberitahu, berdakwah. Kalau misalnya kita bilang, Ustadz kami ini selemah-lemah iman, mosok belum usaha sudah ngaku paling lemah imannya? Mosok setiap ada kemungkaran kita cuma diem, cuma benci doang? Sudah jelas-jelas sebelah rumah, ya kan? Di situ ternyata tempat sabung ayam, di situ ternyata tempat perjudian, waliyadzubillahi ta'ala misalnya tempat prostitusi. Sudah kita tahu rumah kontrakan sebelah itu seperti itu, kita diam-diam aja. Jangan. Sesuatu yang bisa kita kerjakan, misalnya nasihati. Wah nggak berani Ustadz, nanti saya nasihati, saya terbawa ke sana karena biduannya cantik-cantik misalnya kan. Oh rupanya imannya lemah Pak. Nah kalau nggak bisa seperti itu, ajak orang lain. Ataupun kasih tahu kepada ustadz ataupun tokoh agama ulama yang ada di sana, yang bisa menyuarakan. Jadi setiap jenjang itu punya wewenang andil terhadap dakwah ini. Ya, jadi kan jihad itu kan sebenarnya artinya dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Artinya apa? Usaha. Usaha untuk menciptakan kehidupan yang baik sesuai dengan aturan dan norma dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak selalunya perang. Pokoknya kalau kalian ndak berhenti, besok saya perangi. Ndak selalunya seperti itu. Ya, itu namanya defensif. Ofensif namanya. Kita bisa juga dengan pemberitahuan, menasehati. Terus itu nanti kalau tidak bisa menasehati, baru bekerja sama dengan pihak keamanan untuk menjaga ataupun memberikan ancaman. Para jamaah tahukah, ketika MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa keharaman sonhorek yang bisa mengganggu atau merusak keadaan rumah orang ataupun kampung itu menjadi landasan kuat bagi kepolisian untuk tidak memberikan izin jika ada perayaan horek. Karena polisi nggak punya landasan Pak. Apa landasan fatwanya? Apa ini? Itu pun sudah dikeluarkan fatwa dari MUI Jawa Timur, masyarakat masih banyak menolak. Dengar musik aja nggak boleh. Padahal dalam posisi yang paling ketat, musik itu haram. Nah itu posisi paling ketat. Mau musik apapun haram, ya kan? Nah, tetapi nanti kemudian diurai. Alat musik ataupun musik yang tidak mendatangkan kemaksiatan, yang bisa menggugah semangat untuk berjihad, untuk bersemangat kita bekerja, itu dibolehkan dengan syarat begini-gini. Ada syarat-syaratnya. Dia tidak mutlak halal. Nah ketika MUI sudah mengkaji itu, mengeluarkan fatwa haram, barulah pihak keamanan bisa mengkondisikan, gitu ya. Jadi
tetap kita sebagai warga negara di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia ini bukan negara yang notabene-nya adalah negara Islam. Kita ini negara yang mayoritas Islam, maka hukum kita tetap mengacu kepada hukum undang-undang. Ya, jangan sampai kita egois, terus kita hancurkan tempat itu dan lain sebagainya, yang akan menimbulkan perkelahian dan lain sebagainya. Nanti yang berhadapan itu nanti kita juga masyarakat yang kita dirugikan. Ya, jadi yang pertama, jangan mudah-mudah mengaku sebagai iman yang paling lemah. Fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi. Langsung ngambil yang hati. Kalau lihat kemungkaran ubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan lisan dengan hati. Sudahlah Ustadz, saya dengan hati aja. Saya selemah-lemah iman. Jangan sampai mengaku seperti itu. Ada sesuatu jalan yang bisa kita kerjakan, ada satu langkah yang bisa kita selesaikan, maka kita tempuh itu. Ya, jadi saya mau cerita sedikit. Muhammadiyah di Paciran Lamongan itu merubah ritual orang kampung. Ya, mereka itu punya ritual setiap satu suro motong kepala kerbau, terus itu dihanyutkan di laut. Ya Pak, ritualnya seperti itu. Ya, kerbaunya mungkin dikonsumsi. Kemudian sama Muhammadiyah Paciran Lamongan apa? Ritual itu diganti, yang dihanyutkan ke laut itu apa? Makanan ikan. Tetap ada ritual menghanyutkan ke laut, tapi yang dihanyut apa? Makanan ikan. Katanya apa? Biarlah penunggu laut ini yang menikmati hasil makanan ini. Ya, penunggu lautnya ikan, ya kan Pak? Ya, hewan-hewan di laut itu. Tetapi ritual itu tetap dikerjakan. Kenapa? Itu dakwah kultur. Jadi yang dihanyutkan itu tetap ada Pak, tapi medianya diganti. Dari kepala kerbau diganti pakan ikan. Itu namanya apa? Memberi makan penunggu laut. Ya, penunggu laut itu ikan, ada udang, ya kan? Yang itu. Dan budaya itu akhirnya diterima. Ini diantara apa? Dakwah terhadap kultur. Kalau masyarakatnya nggak bisa langsung dengan frontal, pelan-pelan. Nah, ayo kita lihat mana potensi-potensi kesirikan yang masih ada di daerah kita. Kalau kita bisa merubahnya dengan pelan-pelan, ya, menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, itu ayo kita kerjakan. Ya, kita masih punya PR besar terhadap Kota Tarakan ini. Ya, semoga tempat kita ini aman. Baik Pak, mungkin itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini kayaknya masih ada waktu, satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Penutur ini Pak Haji. Pak Ketua Amir, enggak Pak? Masjid kita ini karena berada di pinggir jalan, sering menjadi tujuan para dai dari luar Kota Tarakan, diantaranya yang kebanyakan dari Jakarta. Termasuk beberapa hari yang lalu kita kedatangan tim dari Habib Abdullah Al-Habsyi yang sering mengisi di Dewan kalau salah. Ya. Sering mengisi di Dewan. Kemudian dia mengadakan tur untuk Maulid Nabi ke depan. Nah, kemudian masjid kita ditawar untuk mengambil Slot. ya, atau jadwal mana yang masih kosong bagi kita. Begini Pak Ustaz, dari kita evaluasi dari beberapa ustadz yang dari luar Tarakan, terutama dari Jakarta, ini kita terima. Kemudian ujung-ujungnya ya biasanya donasi Pak Ustaz. Ya. Biasanya donasi. Nah, kita ini kan masih banyak tanggungan nih Pak Ustaz. Iya. Ada pembebasan lahan, ada kegiatan kita kan ini juga memerlukan uang. Nah, kalau donasi itu beberapa persen kita dipakai ya nggak masalah. Tapi biasanya donasi ini ya Semuanya.
Nah, kami ada inisiatif begini Pak Ustadz. Bagaimana kalau misalnya dai-dai yang dari dalam tanda kutip dari Jakarta itu ada rekomendasi dari MUI Pak Ustadz. Ada rekomendasi dari MUI. Nah, tentu MUI sudah mempunyai ilmu lah katakan begitu untuk mengarahkan dai-dai yang dari Jakarta ini. Jadi kalau memang itu nanti ke depan ada tim lagi, kemudian ada tim lagi. Nah, kalau memang itu sudah ada rekomendasi dari MUI Kota Tarakan, ya kami terima. Tapi itu Baik, baik saya komentari Pak ya. Jadi sebenarnya begini, kalau saya baca, intinya ketika ada dai dari luar masuk ke sini, kan biasanya rame gitu ya, jamaahnya rame, apalagi dai-dai nasional gitu kan, biasanya infaknya naik itu. Disepakati aja Pak, kalau misalnya kita tidak menitik beratkan kepada MUI dulu, kita main kebijakan takmir aja, ya kita buat aja seperti regulasi Pak. Mohon izin ketua tim misalnya, masjid kami ini juga dalam rangka pembangunan. Jadi setiap ustadz ataupun dakwah di sini itu kalau memang mereka membawa tim dari luar dan lain sebagainya dan ada mengumpul donasi, sekian persen itu dari donasi diarahkan ke pembangunan masjid. Gitu aja. Jadi disepakati, itu harus satu suara. Jangan ketua takmir aja. Nanti bendahara sekretarisnya, oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa masuk aja. Jangan. Jadi disepakati misalnya 30% untuk masjid. Udah. Seperti kami di Masjid Hujan itu, kami mengadakan misalnya home care, buat rumah sehat gitu ya. Jadi setiap kami punya perawat, kami punya dokter dan lain sebagainya. Setiap nanti kita visiting ke jamaah misalnya, ataupun ada yang datang untuk berobat, nanti itu ada 10%-nya yang masuk ke infak masjid. Jadi disepakati. Terus yang kedua, untuk dai-dai nasional itu Pak, kalau kita misalnya mau minta rekomendasi dari MUI, dia jomplang tuh. Oh saya ini kan sudah terkenal, sering ngisi di TV One. Ngapain lagi MUI kota, MUI kecamatan ngasih rekomendasi? Jadi kayak nggak kena gitu. Nah kecuali misalnya dia dari internasional, misalnya dari Pakistan, ada dai dari Pakistan, jamaah tablik yang mau berdakwah pakai penerjemah. Nah itu memang harus. Karena nanti biasanya, mohon maaf, biasanya berkaitan dengan masalahnya itu visa kunjungannya. Ya biasanya kan visanya itu visa ziarah, visanya itu visa tamu, tapi dipakai ceramah sana sini, ya kadang-kadang ya tadi ngumpulkan donasi juga. Nah sekarang ini negara kan sensitif, ya negara kita ini sensitif terhadap Islam, khususnya misalnya pendakwah dari luar. Nah ini seperti Brunei Darussalam kan sekarang ini kan yang lagi mereka gadang-gadang ini Wahabi ya. Sampai sultannya bilang jangan sampai ada orang yang kelompok yang anti tahlilan, anti maulid dan lain sebagainya. Dalam hati saya, wah susah nih Muhammadiyah di Brunei ini. Ya Muhammadiyah nggak anti tahlilan, nggak anti maulid Pak. Ya, cuma memang mereka tidak mengadakan itu, tapi kalau diundang tetap datang. Ya insya Allah Masjid Al-Mutakin ngundang saya maulidan saya datang. Ya, saya diundang takziah tahlilan saya datang insya Allah. Ya, jadi kita tidak anti, tetapi secara regulasi ormas kita tidak membuat itu, gitu ya. Nah, jadi paling tidak kesepakatan dari takmir ataupun pengurus, Pak, setiap acara yang digelar di masjid kami, yang event organizernya dari luar, dari hasil jika ada pengumpulan donasi maka 10 ataupun 20%-nya masuk ke kasnya masjid khusus untuk pembangunan. Itu disepakati bersama. Jadi satu suara. Jadi nanti tidak ada yang berseliweran lagi. Jadi ketika nanti ada yang masuk ke sini, mereka sudah tahu setiap ada donasi ataupun ada infak yang akan diambil,
maka 10% ataupun 20% harus masuk ke masjid, bukan masuk ke takmir. Maksudnya bukan masuk ke kantong pribadi, tidak. Kadang kan ada itu masjid yang punya lahan terus disewakan sama orang buat tempat kawinan. Nah akhirnya apa? Setiap orang buat kawinan bayarnya kan ke orang itu, yang diserahkan ke masjid kan cuma sewanya aja. Nah makanya kalau yang seperti ini kelola dengan baik, potensi-potensi keuangan masjid itu kita kelola dengan baik, insya Allah ya kita laporkan juga dengan transparan, insya Allah orang-orang itu paham. Ya jadi misalnya siapapun yang datang, ya yang itu mungkin potensi untuk mengumpulkan dana itu banyak, karena misalnya ustadz itu ustadz besar yang nanti pasti akan hadir banyak orang, banyak jamaah dan mungkin infaknya besar, ya sudah kalau kita dapat misalnya perjanjiannya 10%, kita pasti akan dapat 10%-nya, dan itu untuk pembangunan masjid step. Nah sampai di situ udah cocok ya. Jadi masjid itu konsepnya bukan cuma tempat ibadah, bukan cuma untuk tempat kajian belajar, tapi juga dia nanti harus punya fungsi memberdayakan umat, Pak. Jangan sampai Al-Mutakin nih megah, meriah, tempatnya mewah, tapi warga sekelilingnya yang susah itu dibiarkan. Ada yang tidak bisa makan itu dibiarkan, jangan. Masjid yang datang memberikan manfaat kepada warga sekitar. Jangan nanti kalau ada orang datang ke masjid, Pak, kami ini susah, tidak bisa makan 2 hari. Oh pergi ke Basnas sana, pergi. Jangan. Ada Basnas itu, pergi, jangan. Ya, jangan seperti itu. Datangi, cek, ya, assessment di sana betul nggak memang dia ini orang susah apa semuanya. Kalau perlu bantuan, keluarkan dari harta zakat, bantuan fakir miskin, selesai. Nah itu namanya apa? Masjid mengasuh umat. Jadi kita ini bukan cuma mengharap infak dari jamaah untuk kegiatan kita, tapi juga kita keluar juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang saya lihat saat ini yang paling relevan untuk dakwah paling cepat itu apa, Pak? Kalau orang itu diundang pengajian kadang malas, diundang untuk sholawatan kadang malas. Tapi kalau kita datang ke rumahnya, bawa dokter spesialis apa, Pak mohon izin kami dari Masjid Al-Mutakin, kami ada tim dokter mau periksa kesehatan bapak ibu sekeluarga. Ada yang tidak mau, pasti mau semuanya. Oh baik Pak, ini ada anak saya ini Pak kemarin sakit perut 3 hari yang lalu, mencret misalnya. Oh pasti itu mau. Nah dari situ nanti kita kasih tahu, ini kami dari tim masjid, kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang kita buat untuk merangkul semua orang-orang di sekitar masjid, yang nanti bapak kalau sudah sehat anaknya apa semua, ayo Pak kita ke masjid. Nah, itu dakwahnya. Jadi apa? Masjid mengasuh umat. Nah itu harus dikembangkan Pak ya. Jadi nanti silakan kembangkan. Kami juga sekarang lagi mengembangkan rumah sehat. Kemudian nanti dakwah keluar pulau. Ya kemarin kami buat khitanan massal 35 anak gratis Pak. Punya tim dokter, ada tim perawat, itu kami datangkan semua dari Tarakan. Kita berangkat ke Pulau Tias, 1 speed. Itu nyunat 35 anak, semuanya gratis. Anak pesisir. Yang memang kami data orang tuanya itu ya nelayan-nelayan yang menurut kami penghasilannya itu masuk di bawah rata-rata orang kecukupan. Nah kalau ikut sensus penduduk, sensus ekonomi saat ini, ternyata penghasilan bapak ataupun ibu 6 juta sebulan itu Pak, itu termasuk warga miskin. Nah, cuma bahaya juga nanti kalau itu digembar-gemborkan nanti, wah Ustaz, gaji saya cuma 4 juta Ustaz, berarti saya berhak zakat. Wah susah nanti kalau semua yang ngarep zakat ya kan. Saya pun terkejut ya, 6 juta itu Pak warga miskin. Wih, bagaimana kita yang 2,5 ini? Ya, yang jelas semua harus disyukuri. Nikmat kesehatan yang paling banyak di Allah berikan itu harus kita syukuri. Dan jangan merasa miskin Pak. Nanti kalau kita merasa miskin itu kita pasti akan tangan di bawah. Tapi kalau kita merasa cukup, ini rezeki saya sedikit tapi insya Allah cukup, ditutup dengan keberkahan, insya Allah kita mampu ya. Jadi karena apa? Sifat memberi itu tidak nunggu orang itu kaya. Kalau memang orang itu suka memberi, ada sedikit diberi, ada banyak dia akan beri. Jadi kita buat mental kita ini jangan mental meminta, mental untuk memberi. Kita susah kita memberi, kita banyak senang, banyak duit, kita juga harus memberi. Bedanya jumlahnya Pak. Kalau orang yang di sana tuh
transfer 25 juta ke masjid itu gampang, ya kita nggak apa-apalah 25.000, 250.000 misalnya, 2,5 juta mampunya segitu nggak apa-apa, ya. Yang penting sudah ada giroh untuk berinfak, ya seperti itu ya. Karena walaupun ekonomi Indonesia ini jomplang antara orang kaya sama orang susahnya, tetapi ternyata orang susah itu masih banyak terbantu karena apa? Banyak orang-orang baik, banyak dermawan yang suka berbagi. Ya, kalau masjid ini mengadakan Jumat berkah aja, umumkan aja hari Kamis. Silakan para jamaah yang mau berinfak, ini beras, bahan-bahan pokok apa semuanya akan kita masak nanti. Jumat nanti kita akan berbagi makanan habis sholat Jumat. Wih, banyak itu. Insya Allah ya. Jiwa menderma kita itu sangat besar. Itulah keberkahan yang ada di Indonesia. Ya mungkin cukup ya Ustaz ya. Ya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita miliki pada hari ini, apa ya karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini bermanfaat, berkah, umur kita berkah, usaha kita berkah, harta yang kita miliki semua berkah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang akan melanjutkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.